Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Untuk permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026, terdapat kontradiksi interminis dalam permohonan aku karena di satu sisi menguraikan penguatan dan perbaikan penyelenggaraan umroh secara mandiri agar setara dengan penyelenggaraan umroh melalui penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Namun di sisi lain memohon penghapusan umroh secara mandiri. Selain itu, rumusan petitum angka 3 menimbulkan ambiguitas karena menjadi tidak jelas sandaran mutatis mutandis dimaksud. Adapun berkenaan dengan petitum angka 5 dapat dinilai juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim dan tidak perlu karena yang dirumuskan dalam petitum dimaksud merupakan konsekuensi yuridis putusan Mahkamah yang bersifat erga omnes. Dengan rumusan yang demikian, Mahkamah tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pemohon. Terlebih hal tersebut diuraikan dalam posita permohonan para pemohon. Untuk permohonan nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6, Mahkamah tidak menemukan uraian pada bagian posita yang menjelaskan mengapa para pemohon memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis, sedangkan terhadap subjek hukum lain yang menjadi ruang lingkup dalam norma-norma aku tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan. Dengan demikian, penafsiran yang dimohonkan dalam petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 memang secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para pemohon. Padahal, jika norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan para pemohon, pemaknaannya akan berlaku secara umum atau erga omnes. Selain itu, tidak ada argumentasi terkait persoalan konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian yang menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis. Di samping itu, petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya menggunakan kata junto untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut Mahkamah, merupakan petitum selain tidak lazim juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, apakah para pemohon hendak menguji kedua norma yang dijuntukan tersebut? Bila mana demikian, yang dikehendaki para pemohon seharusnya dirumuskan dalam petitum tersendiri, sebagaimana halnya petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu petitum. Dalam konteks permohonan aku, model perumusan petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah untuk memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan para pemohon. Untuk permohonan nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 bahwa setiap norma UU 2023 yang dimohonkan pengujian dirumuskan menjadi dua petitum. Pertama, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara kedua, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Namun demikian, kedua petitum tidak dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan kata atau di antara kedua petitum dimaksud. Dalam batas penerapan yang wajar sekalipun menurut ketentuan hukum acara pengujian undang-undang dimungkinkan untuk membuat petitum lebih dari satu untuk norma yang sama, namun rumusan petitum tidak dirumuskan secara kumulatif. Dalam konteks permohonan aku, oleh karena petitum kedua untuk norma yang sama memiliki substansi yang tidak sama, seharusnya petitum dirumuskan secara alternatif dengan mencantumkan kata atau di antara kedua petitum dimaksud. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, namun oleh karena permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026
dan nomor 56/PU garis datar 24 Romawi/2026 tidak dapat diterima. Demikian diputus dan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur Al-Sulsani, dan Adis Kadir, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 24, 25, dan 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 8:45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Supri Asari, Yunita Ramadhani, dan Triyono Edi Budiarto, kesemuanya sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan pengucapan nomor 53 dan seterusnya. 56 maksudnya. Terima kasih, 53. Ketua. Putusan nomor 53, 54, dan 57 PUU 24 Romawi 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, permohonan nomor 53 PUU 24 Romawi 2026. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permohonan nomor 54 PUU 24 Romawi 2026. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, permohonan nomor 57 PUU 24 Romawi 2026. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Dudi Mempawardi Saragih, pemohon nomor 53 tahun 2026. 2. Cho Yonggi dan kawan-kawan, memberi kuasa kepada Muhammad Imam Maulana dan kawan-kawan, para pemohon nomor 54 tahun 2026. 3. Insan Kamil dan Andita Putri Maharani, para pemohon nomor 57 tahun 2026. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon, kedudukan hukum. Permohonan nomor 53 PUU 24 Romawi 2026. Bab pemohon seharusnya membedakan kualifikasi sebagai pensiunan dengan kualifikasi pemohon sebagai advokat, dan juga membedakan uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi atau potensial akan terjadi. Meskipun dalam permohonan akuo, pemohon sebagai seorang pensiunan telah menguraikan neraca pemasukan dan pengeluaran keuangan pemohon dan memberikan alat bukti terkait dengan dokumen pemasukan dan pengeluaran, namun hal tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah sebagai dasar untuk mengategorikan pemohon sebagai kelompok miskin yang terhalang untuk mendapatkan bantuan hukum. Sementara itu uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial, di mana suatu saat pemohon akan mengalami sakit, diberhentikan dari profesi advokat secara permanen, dan terlibat dalam perkara hukum yang kompleks, sehingga pemohon dipastikan tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar hidup sekaligus biaya jasa hukum. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Kembali lagi kita membahas perkembangan kasus ijazah Presiden Joko Widodo. Terakhir ini gugatan dari Royce Rio CS telah ditolak oleh MK. Dalam keputusan MK dibacakan secara resmi, hakim menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat diterima karena dianggap tidak jelas yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Dan kemudian setelah keputusan ini dikeluarkan, kasus ini terus menjadi perbincangan publik. Berbagai dinamika antar pihak pengaju Rismo Sianipar
bahkan kemudian berbalik arah, minta maaf dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Beberapa media juga meliput pernyataan dari para ahli hukum dan menyampaikan pandangan terkait keputusan MK tersebut. Tentunya ini publik sangat terkejut dengan keputusan MK tersebut, karena di luar dugaan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Roy Suryo dengan bersama-sama dengan teman-teman yang lain adalah mempunyai dasar yang bisa dibilang yang sudah jelas bahwasanya bisa memenuhi untuk dokumentasi penggugatan ijazah Presiden Jokowi. Tapi kenyataannya malah ditolak oleh MK dengan alasan yang tidak jelas. Nah, ini kita bertanya-tanya, ada apa dengan hukum pada saat ini? Bahkan tidak bisa menegaskan kebenaran. Jadi, dalam situasi ini, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman tentang perkembangan kasus ijazah Presiden Jokowi ini? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.